buka dulu dengan kabar baik lah gitu, 2026 gitu. Kabar baik kita, jangan kabar buruk dulu ya. Kabar baik dong. Pertama, aku mulai dari alam semesta atau public figure selebritis atau yang lainnya. Bebas. Dari mana yang lu nyaman? Oke. Yang pertama dari dunia entertainment, dari selebritis. Kabar baiknya. Kabar baik. 2026. Denny Sumargo tambah anak 1 laki-laki. Sembarangan banget nih. Lu jangan sembarang kalau nggak kejadian gimana lu? Nggak apa-apa, karena kan aku manusia, Bang. Oke. Aku manusia, aku bukan Tuhan. Oke. Aku berkali-kali, bahkan beratus-ratus triliun kali aku bilang dimanapun, aku ini manusia, aku bukan Tuhan. Jadi kalau misalkan nggak terjadi, ya karena aku manusia, aku bukan Tuhan. Aku hanya memprediksi. Ya, seperti yang netizen bilang aku hanya nebak-nebak. Ya betul, aku nebak-nebak, tapi aku menebaknya dengan batinku. Dan aku meyakini tebakanku, seperti yang kalian bilang, netizen bilang, tebakanku melalui batinku. 2026 kabar baiknya Denny Sumargo tambah anak laki-laki. Biasanya pakai inisial, lu nggak mau pakai inisial aja ya? Busetnya kenceng banget. Oke, lanjut deh. Ini jadi ini juga nih, parameter. Lanjut. Kabar baik. Yang kedua, selebritis, wanita, usia 50 tahun lebih, penyanyi pop, rambutnya pendek, rambutnya bondol, senior, sangat terkenal, lagunya lebih ke nostalgia, pernah gagal menikah, sudah punya anak, sangat dikenal sekali, tinggi badannya 160, di bawah 165 cm lebih kurang. Ada tinggi badan. Tidak terlalu tinggi, cantik, terlihat seksi tapi elegan, dikenal banyak orang, terutama kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak Gen Z sekarang sudah tahu karena beliau masih eksis. Kabar baiknya menikah. Inisialnya S. Oke, apa lagi? Laki-laki, komedian, hitam manis, kurus, ya berat badannya 65, kayaknya nggak sampai 70. Itu berat badan. Tingginya 170-an, rambutnya gondrong, multi talenta, orangnya lucu, disukai banyak orang, berdarah Jawa Barat. Kabar baiknya menikah. Insya Allah di 2026. Kalau nggak meleset di 2026 akhir. November, Desember 2026. Komedian. Oke. Rambutnya gondrong. Nah, kabar baiknya kemarin atau tadi pagi aku ngelihat, Bang, ada salah satu pejabat daerah menyatakan, memberikan peringatan, warning, Jawa Barat hati-hati, kita harus waspada segala macam. Itu bagus kalau menurutku. Iya, betul. Tapi aku mau mendinginkan semua saudara-saudaraku yang ada di tanah Jawa Barat. Menurut penerawanganku, yang dibilang bencana besar yang akan terjadi di Jawa Barat, di Bandung Raya, itu nggak akan terjadi. Itu kabar baik. Insya Allah nggak akan terjadi. Semoga ya. Semoga. Karena kan yang dinyatakan itu bencana besar. Ya. Kalau nggak salah dari Lembang, Sesar Lembang atau apa gitu. Yang terutama di Bandung Raya katanya. Nah, kalau menurutku nggak. Nggak terjadi. Karena itu kan digambarinnya besar. Besar itu kan berarti banyak korban. Betul. Banyak kerugian kan. Oke. Berarti besar ya. Yang tidak terjadi ini besar ya. Kecil-kecil ada. Di Jawa Barat. Kita kan masih ngomong Jawa Barat tadi. Sebenarnya ini yang kulihat masih sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di salah satu kabupaten, terutama Bandung Barat, tanah longsor. Kecil-kecil lah, maksudnya nggak sampai besar banget Nggak gitu. besar. Oh, tapi ada korban jiwa tuh. Ada. Oke. Tapi nggak besar, nggak banyak. Rumah hancur. Karena tanah longsor kan? Ya, tapi nggak besar. Ini di penerawanganku di 2026. Tapi
aku yakin segala sesuatu yang ku terawang, segala sesuatu yang kulihat, ini bisa nggak terjadi dengan bantuan doa. Oke. Jadi mari untuk semuanya, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, terutama Jawa Barat, yang kita berdoa untuk Jawa Barat dan untuk semuanya supaya nggak ada bencana dan musibah. Ya. Walaupun sedikit kan tetap jiwa ya. Betul. Jadi itu satu, benar doa. Kedua, lebih diantisipasi gitu. Daerah-daerah yang orang yang tinggal daerah-daerah yang kemungkinan longsor, nah itu lebih waspada aja tuh, sesuai petunjuk gitu. Sekaligus jangan lupa doanya supaya tidak terjadilah hal-hal buruk di sana. Betul. Yang kedua dari sisi pariwisata. Oke. Tentunya menurutku 2025 sekarang sangat menurun karena memang adanya bencana sekarang di Sumatera Barat kan pariwisatanya sangat terkenal. Iya. Salah satunya. Yeah. Tapi di 2026 aku melihat dari sisi pariwisata Indonesia akan semakin meningkat. Tapi aku nggak hanya ngomong meningkat, tapi karena aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata, bukan di Bali, bukan di Jogja, bukan di Lombok, bukan di Sulawesi, tidak pernah terdengar, tidak pernah terekspos, tidak pernah tereksplor, tidak pernah terangkat. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi pusat perhatian dunia, akan viral. Viralnya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai mancanegara. Karena apa? Ada hewan langka yang baru terekspos, ada di sini. Tempat itu? Ya. Oke. Masuk ke sebuah desa, desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska, lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral, nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan masih muda, bisa dibilang ABG, yang pertama kali akan muncul dan juga akan menjadi, dan sosok ini juga akan menjadi viral nanti, sosok perempuan ini, di 2026. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia.